Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afridawati dengan NIM 210740002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kalimat-kalimat. Jadi kalimat-kalimat yang akan kita bahas adalah kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Aceh. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Daerah Aceh, yaitu Bapak Safriandi SPD MPD, yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Jadi tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas dari beliau. Jadi langsung saja teman-teman, kita akan membahas mengenai kalimat. Oke, baik teman-teman, mari kita dengarkan materi mengenai kalimat dalam bahasa Aceh. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu kalimat. Nah, kalimat itu teman-teman adalah suatu satuan bahasa yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan adanya nada, jeda, dan intonasi. Sedangkan dalam bentuk yang bukan lisan, dalam bentuk tulisan, kalimat ini ditandai dengan adanya dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan beragam tanda baca. Baik itu dimulai dengan tanda titik, koma, tanda baca, tanda hubung, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalimatnya? Mari kita perhatikan contoh kalimat dalam bahasa Aceh. Contohnya teman-teman dapat teman-teman lihat ada kalimat O Tengku Syah. Nah, walaupun kalimat tersebut terdiri dari 3 kata, kalimat itu sudah menjadi kalimat. Mengapa? Karena diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Seperti itulah. Itu contoh kalimat dalam bahasa Aceh. Dan ada juga contohnya sto yang tekaje. Nah, itu merupakan kalimat juga karena sudah memenuhi syarat sebuah kalimat. Dan ada contoh-contoh lainnya yang dapat teman-teman lihat sendiri ya. Selanjutnya teman-teman, dalam sebuah kalimat tentunya ada unsur-unsur kalimat. Nah, jadi unsur-unsur dalam kalimat yaitu ada 5. Yang pertama subjek, kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang kelima keterangan. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu subjek. Nah, subjek adalah pokok kalimat, yang mana pada umumnya subjek dalam bahasa Aceh berupa kata benda atau kata ganti. Adapun subjek, dia dapat ditempatkan pada awal kalimat ataupun pada akhir kalimat. Dia sesuai dengan intonasi kalimatnya, dia tidak harus di awal kalimat. Nah, contohnya dapat teman-teman lihat, Gopnyan gesok sepatu hitam. Artinya beliau memakai sepatu hitam. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah Gopnyan, yang seperti yang sudah saya tandai warna dalam kalimat tersebut. Gopnyan. Mengapa Gopnyan? Karena seperti yang dikatakan tadi, subjek dalam bahasa Aceh dia dapat berupa kata benda atau kata ganti. Jadi Gopnyan ini dia merupakan kata ganti. Makanya dalam kalimat tersebut yang menjadi subjeknya adalah Gopnyan. Dan ada contoh-contohnya yang dapat teman-teman lihat. Nah, seperti itulah subjek dalam bahasa Aceh, teman-teman ya. Nah, selanjutnya predikat. Predikat merupakan unsur utama kalimat. Predikat dalam bahasa Aceh pada umumnya dia berupa kata kerja. Di samping itu, daripada kata kerja, predikat dalam bahasa Aceh, predikat kalimat dalam bahasa Aceh, dia dapat berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, dan frasa depan. Nah, untuk contohnya, yang pertama, predikat berupa kata atau frasa kerja. Contohnya bagaimana? Contohnya pada kalimat si raja gohlom jiwo, yang artinya si raja belum pulang. Nah, jadi yang menjadi unsur predikat dalam kalimat tersebut adalah gohlom jiwo. Gohlom jiwo yang artinya tadi kan belum pulang. Jadi belum pulang merupakan frasa kerja. Jadi yang menjadi predikat dalam kalimat tersebut adalah gohlom jiwo. Dan untuk contoh selanjutnya dapat teman-teman lihat sendiri. Kemudian yang kedua, frasa benda. Jadi frasa benda dia dapat juga menjadi predikat dalam kalimat bahasa Aceh. Yang bagaimana contohnya? Contohnya Ureunyan polisi, artinya orang itu polisi. Jadi yang menjadi predikat dalam kalimat ini adalah polisi. Nah, yang ketiga predikat berupa kata bilangan. Contoh dengan kalimat bahasa Acehnya ngon kamo na 7 dro. Jadi yang mana yang menjadi predikatnya yaitu di kata 7 dro. 7 dro ini merupakan kata bilangan. Jadi dia menjadi predikat. Kemudian selanjutnya predikat berupa kata atau frasa sifat. Contohnya Sidara senang tat. Dapat teman-teman lihat ya, yang artinya si Dara senang sekali. Jadi yang menjadi predikat dalam kalimat tersebut senang tat. Senang artinya senang. Senang dalam bahasa Aceh artinya senang. Jadi senang ini kan merupakan kata sifat. Jadi dalam kalimat tersebut yang menjadi predikatnya adalah kata sifat tersebut, yaitu senang. Nah, kemudian predikat berupa frasa depan. Contohnya apa di pekan. Artinya paman di pasar. Jadi yang menjadi frasa depan di sini kan di pekan. Di itu dia merupakan frasa depan. Jadi yang menjadi predikat dalam kalimat tersebut adalah di pekan. Singkatnya seperti itulah yang dikatakan dengan predikat dalam bahasa Aceh.
Baik teman-teman, langsung saja ke dalam unsur kalimat selanjutnya, yaitu objek. Nah, objek kalimat bahasa Aceh dia dapat berupa kata benda, yang mana objek ini dia mengambil posisi langsung di sebelah kanan predikat. Contohnya, kalau yang pertama kita akan contohkan pada kalimat aktifah. Contohnya, kamu mu peureuno awaknya, artinya kami mengajari mereka. Kamu merupakan subjek, mu peureuno merupakan predikat. Jadi yang menjadi objek adalah awaknya. Tadi dikatakan posisi objek dia di sebelah kanan predikat. Nah, jadi jelas bahwasanya di sini yang menjadi objek dalam kalimat adalah awaknya. Dan ketika dalam kalimat pasif, objek dia dapat menjadi subjek. Kita ambil contoh yang pertama tadi ya. Kamu mu peureuno awaknya. Itu merupakan kalimat aktifnya. Ketika dipasifkan, awaknya mu peureuno le kamu. Jadi awaknya yang tadi merupakan objek di kalimat aktif, sekarang awaknya di kalimat pasif dia bukan merupakan objek lagi, tapi dia sudah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Begitulah kira-kira mengenai objek ya. Selanjutnya pelengkap. Unsur pelengkap dia terletak setelah kata kerja yang menjadi predikat kalimat. Pelengkap dia biasanya berupa kata benda. Jadi objek tadi kan dia dapat berupa kata benda. Jadi perbedaannya apa dengan pelengkap? Jadi perbedaan pelengkap dengan objek adalah pelengkap tidak menjadi subjek di dalam kalimat yang pasif. Tidak bisa dipasifkan jika pelengkap. Tetapi objek, contohnya bisa teman-teman lihat di contoh yang pertama, jika jijak sekolah, artinya dia sudah pergi ke sekolah. Itu merupakan kalimat aktif. Tapi ketika dipasifkan, sekolah tersebut, sekolah yang pertama tadi menjadi pelengkap di kalimat aktif, ketika dipasifkan dia tidak bisa menjadi subjek, berbeda dengan objek. Jadi sekolah dia tidak bisa diubah menjadi kalimat, ketika diubah menjadi kalimat pasif dia tidak bisa menjadi subjek, dia tidak menjadi pelengkap. Nah teman-teman, kemudian unsur kalimat yang terakhir adalah keterangan. Nah, unsur keterangan merupakan unsur yang berfungsi memberikan informasi lebih lanjut terhadap unsur S, P, O, dan P. Nah, letak keterangan dia boleh di bagian mana saja, boleh di awal ataupun di akhir kalimat. Nah, adapun keterangan ini dia biasanya menyatakan waktu, tempat, tujuan, alat, cara, penyerta, pembandingan, dan sebab. Nah, langsung saja kita bahas keterangan ya. Keterangan dia kan tadi ada waktu, tempat, tujuan, sampai dan sebab. Yang pertama waktu. Nah, waktu ini dia dapat berupa kata-kata seperti baro, buklam, buno, singo, lusa, dan entu. Itu kata-kata dalam bahasa Aceh yang menunjukkan keterangan waktunya ya teman-teman. Kemudian keterangan waktu ini dia ada kalanya di awal dan ada kalanya teman-teman. Keterangan waktu ini dia diawali dengan kata depan seperti ba, yo, dan sampo. Contohnya, kamu mejak bak poh put, artinya kami pergi pada pukul 4. Jadi yang menjadi keterangan waktunya di sini adalah bak poh put. Bagaimana kita tahu itu keterangan waktu? Karena dia diawali dengan kata depan ba. Itulah salah satu contohnya teman-teman. Selanjutnya keterangan tempat. Keterangan tempat dia hanya dapat diisi dengan kata atau frasa depan yang diawali oleh ba, u, di, atau i, dan lam atau lang. Contohnya bagaimana? Contohnya tengkunya geus leumebeut bak balaje. Nah, artinya tengku itu mengajar atau mengaji di balai itu. Jadi yang menjadi keterangan tempatnya di sini adalah ba, balaje. Karena kan dia diawali dengan frasa depan yaitu ba. Kemudian selanjutnya keterangan tujuan. Keterangan tujuan ini dia ditandai oleh adanya kata depan ke, semangat, dan bah. Contohnya, gopnya gejok peng ke anak long. Jadi yang menjadi yang menandai ini keterangan tujuan adalah ke tadi yang merupakan kata depannya ke anak ke. Artinya ke anak ke dalam kalimat tersebut merupakan keterangan tujuan teman-teman. Kemudian ada juga keterangan alat. Bagaimana dikatakan keterangan alat? Keterangan alat adalah keterangan yang menyatakan alat yang digunakan dalam suatu peristiwa. Keterangan alat ini dia dapat dicirikan oleh adanya kata depan ngon. Berbeda dengan yang tadi ada ke dan ada lain sebagainya. Contoh keterangan alat di sini, contohnya tengkunyan getemuleh ngon gense. Jadi yang menjadi keterangan alat dalam contoh tersebut adalah ngon gense. Dia kan ngon gense, dia kan ditandai dengan adanya kata depan ngon. Nah, seperti itulah. Kemudian yang terakhir keterangan cara. Keterangan cara ini dia ditandai oleh adanya kata depan ngon. Sama seperti keterangan alat, namun contohnya berbeda ya. Yang tadi menunjukkan alat, sedangkan di keterangan cara dia menunjukkan cara. Contohnya gopnya ngejak ngen bagah gede. Artinya beliau berjalan dengan sangat cepat. Jadi yang menjadi keterangan caranya di sini adalah ngon bagah gede, karena dia kan diawali dengan kata depan ngon dan dia menunjukkan cara seseorang.
Maaf ya teman-teman, rupanya keterangan ini ada dua lagi, yaitu ada keterangan penyerta dan ada keterangan perbandingan. Jadi yang dikatakan dengan keterangan penyerta, dia dapat ditandai oleh kata depan ngon juga, namun dia berbeda maksudnya. Contohnya tengkunyan gejak ngon ngonji. Nah, yang menjadi keterangan penyertanya berarti di kata ngon ngonji, seperti yang sudah saya tandai dalam video yang dapat teman-teman lihat ya. Kemudian keterangan perbandingan ya teman-teman. Keterangan perbandingan dia ditandai oleh dengan adanya kata depan lagi, bukan ngon lagi. Jadi dia ditandai oleh kata depan lagi. Contohnya anaknya corong lagi ya. Jadi yang menjadi keterangan perbandingan di sini adalah lagi ya. Seperti itulah kira-kira keterangan yang telah saya jelaskan ya teman-teman. Lah teman-teman, rupanya ada satu keterangan lagi, yaitu keterangan sebab. Maaf ya teman-teman, jadi keterangan sebab ini dia ditandai oleh kata depan sabab. Dalam bahasa Acehnya sabab, yang artinya sebab. Contohnya bagaimana? Contohnya ji hanjut ji, sebab bu'o. Yang artinya dia tidak bisa karena malas. Jadi yang menjadi keterangan sebabnya di sini adalah sabab bu'o. Karena kan tadi dijelaskan bahwasanya keterangan sebab dia ditandai dengan ada kata depan sabab. Berarti yang menjadi keterangan sebab dalam kalimat tersebut adalah sabab bu'o. Nah, itulah yang menjadi keterangan sabab. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola kalimat. Yang pertama pola SP, yaitu pola subjek dan predikat. Jadi contohnya dalam kalimat bahasa Aceh, bak mamplam mencabang, ya, artinya pohon mangga bercabang. Jadi dapat teman-teman lihat bahwa warna yang pertama, warna coksu ya, itu merupakan subjek, dan warna kedua itu warna kuning, itu merupakan predikat. Langsung saja yang kedua, pola SP dan O. Contoh dalam kalimat bahasa Acehnya, kamu melonton piasan pupok lemong, yang artinya kami menonton pertunjukan adu sapi. Jadi kamu dalam kalimat tersebut merupakan subjek, yang kedua melonton merupakan predikat, dan piasan pupok lemong merupakan objeknya ya teman-teman. Dan contoh-contoh berikutnya dapat teman-teman lihat. Kemudian yang ketiga pola SP dan PEL. Contoh kalimat dalam bahasa Acehnya awaknya tengah jimein bohban, artinya mereka sedang bermain bola. Jadi yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut awaknya, tengah jimein merupakan predikat, dan bohban merupakan pelengkapnya. Kemudian pola SP, O, dan P. Contohnya Pak Junet geupeureuno kamu bahasa Aceh, artinya Pak Junet mengajari kami bahasa Aceh. Jadi Pak Junet merupakan subjek, geupeureuno merupakan predikat, bahasa Aceh merupakan Kemudian pola yang kelima, pola SPOK. Contoh kalimatnya, anaknya tengah dibaca buku di Congpante. Artinya anak itu sedang membaca buku di balai. Jadi polanya anaknya merupakan S, tengah dibaca merupakan P, yaitu predikat, buku merupakan O, di Congbalai merupakan K, keterangan. Kemudian pola yang keenam, pola SPK, subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya ayah gejak ublang. Jadi ayah merupakan S, gejak merupakan P, predikat, ublang merupakan K, keterangan. Kemudian dalam kalimat bahasa Aceh ada juga kalimat tunggal dan kalimat majemuk ya teman-teman. Jadi kita akan membahas lagi mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah ujaran yang terdiri atas satu suku kata. Maaf, satu kalimat. Biasanya kalimat tunggal dia terbentuk atas satu objek dan satu subjek dan satu predikat, serta boleh diikuti oleh objek, pelengkap, dan keterangan. Untuk contohnya dapat kita perhatikan, Pak Junet guru kamu, artinya Pak Junet guru kami. Jadi kalimat tunggal ini dia terdiri yang di kalimat yang pertama ini terdiri dari subjek dan predikat. Bisa juga contoh kedua, karena dia kan tadi bisa diikuti pelengkap objek. Jadi untuk contoh yang kedua ini dia terdiri dari 3 unsur kalimat, yaitu terdiri dari subjek, gopnyan merupakan subjek, gebaca merupakan predikat, dan kuruan merupakan objek, dan dibalai merupakan keterangan. Kemudian kalimat majemuk. Bagaimana yang dikatakan dengan kalimat majemuk dalam bahasa Aceh? Nah, kalimat majemuk dalam bahasa Aceh adalah ujaran yang terdiri atas 2 kalimat tunggal atau lebih. Contohnya, contoh dalam kalimat bahasa Acehnya, si Azmi jijak bak sikula, si Alwi jijak upekan. Artinya si Azmi jijak bak sikula itu merupakan satu kalimat tunggal, dan satu kalimat tunggal lagi si Alwi jijak upekan. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan kalimat majemuk. Dia terdiri dari 2 kalimat tunggal. Nah,
Dan kalimat majemuk ini dia dibagi dua macam, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah dua kalimat tunggal atau lebih yang masing-masing kalimat itu dapat berdiri sendiri, tidak saling menerangkan. Contohnya bagaimana? Contohnya si Azmi jijak baksikula, seperti contoh tadi. Si Azmi jijak upekan, itu kan merupakan dua kalimat yang berbeda, dia tidak saling berhubungan. Dia hanya menjelaskan dia berdiri sendiri-sendiri. Jadi itulah contoh yang merupakan kalimat majemuk setara. Kemudian kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah dua kalimat tunggal atau lebih yang mana salah satu kalimat tersebut berfungsi sebagai keterangan terhadap kalimat yang lain. Contohnya, si Azmi jikumit ado di rumah, wate kamu menjauh sigli. Ini kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat, yang mana si Azmi jikumit ado di rumah merupakan induk kalimat dan wate kamu menjauh sigli merupakan anak kalimatnya. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya kalimat aktif dan kalimat pasif, teman-teman. Yang pertama kalimat aktif. Untuk lebih memahami bagaimana yang dikatakan dengan kalimat aktif, langsung saja kita lihat bagaimana contohnya. Contohnya yang pertama, kamu mau baca buku calitra. Kamu merupakan subjek, membaca merupakan predikat, dan buku calitra merupakan objek. Arti katanya apa, teman-teman? Kalimat aktif, dia dijumpai predikatnya yang aktif transitif. Jadi kata kerja aktif transitif dia selalu membutuhkan objek dalam kalimat tersebut. Artinya kalimat aktif dia memiliki kata kerja yang aktif transitif dan membutuhkan kehadiran objek di dalam kalimat tersebut. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, objek dalam kalimat aktif bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita jelaskan tadi di unsur kalimat objek. Objek ketika dalam kalimat aktif dia menjadi objek ketika dalam kalimat aktif dia dibutuhkan. Tapi ketika dalam kalimat pasif, objek di dalam kalimat aktif dia bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Seperti contoh yang sudah kita contohkan tadi, kamu mau baca buku calitra. Itu kan merupakan kalimat aktif. Buku calitra tersebut merupakan objeknya. Ketika dalam kalimat pasif, buku calitra tersebut yang merupakan objek, ketika kita jadikan sebagai kalimat pasif, buku calitra tersebut merupakan subjek. Dia tidak lagi menjadi objek. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi contoh kalimat pasifnya dari kalimat aktif kita pasifkan menjadi buku calitra kamu baca. Selanjutnya kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Nah, yang pertama kalimat berita. Bagaimana yang dikatakan dengan kalimat berita? Nah, kalimat berita adalah kalimat yang memberikan sesuatu. Contoh, anaknya ketengok. Artinya anak itu tertidur. Itu kan menunjukkan memberikan info bahwasanya anak tersebut sudah tidur. Nah, seperti itulah kalimat berita. Kemudian kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya, na ujian buklam. Apakah ada hujan semalam? Itu kan menandakan kita menanyakan sesuatu. Seperti itulah contohnya. Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Kanta purnoji siat. Ajarkanlah dia sebentar. Itu kan menunjukkan kita memerintahkan seseorang untuk mengajarkan orang tersebut. Nah, itu seperti itulah kalimat-kalimat berita, tanya, dan perintah, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, demikian yang dapat saya paparkan. Saya Afridawati pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya dan khususnya bagi saya sendiri. Saya Afridawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.